Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dhiaul Haq Jauhar Maknun, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 5 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan membawakan sebuah video tentang refleksi kemajuan lembaga pendidikan Baitul Mal pada masa dinasti Abbasiyah. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Islam periode klasik dan pertengahan. Mari kita simak video berikut. Oke, sebelum kita merefleksikan pembahasan ini, kita akan terlebih dahulu membahas apa itu Baitul Mal. Nah, secara kronologis, lembaga ini didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang menjabat pada periode pertama dinasti Abbasiyah. Di awal masa pemerintahannya, kondisi politik sedang tidak stabil karena dia menjadi khalifah menggantikan saudaranya Hadi yang telah meninggal dan memiliki karakter kasar dan keras dalam mengendalikan pemerintahan. Hadi merupakan khalifah yang kurang menghargai orang-orang Mawali dan kelompok Syiah yang dahulu menjadi tulang punggung kekuatan revolusi Abbasiyah. Dalam keadaan ini, Khalifah Harun ar-Rasyid memiliki perhatian sangat baik terhadap ilmuwan dan budayawan. Salah satunya, ia mendirikan Khisanah al-Hikmah atau Hasanah Kebijaksanaan. Nah, Khisanah al-Hikmah ini berfungsi sebagai perpustakaan dan lembaga pendidikan yang banyak melakukan penelitian dan juga dilengkapi dengan observatorium. Untuk mengembangkan Khisanah al-Hikmah ini, Khalifah Harun ar-Rasyid banyak memanfaatkan kekayaan negara untuk mendirikan berbagai fasilitas yang mendukung proses pendidikan di lembaga ini, seperti membangun observatorium, membiayai penyediaan manuskrip-manuskrip Yunani, Romawi, dan Persia untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, membiayai penerjemahan dengan mahal, membangun tempat pemandian umum. Hal ini mampu ia lakukan karena telah meraih keberhasilan dalam politik dan ekonomi, kemudian menjamin keamanan rakyatnya, menciptakan suasana damai sehingga rakyat bisa hidup normal dan tidak terganggu. Kemudian pada tahun 815 Masehi, putra Harun ar-Rasyid yakni Al-Ma'mun mengganti namanya menjadi Baitul Hikmah dan membawa fungsinya menjadi tempat penyimpanan buku-buku kuno yang berasal dari Persia, Bizantium, Ethiopia, dan India. Al-Ma'mun dikenal sebagai khalifah yang amat mencintai ilmu pengetahuan sehingga penerjemahan buku-buku Yunani digalakan. Dia menggaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli. Keadaan ini menjadikan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan dengan perpustakaan yang besar. Lembaga ini selanjutnya mengantarkan Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Perpustakaan-perpustakaan Islam pada masa inilah yang dikenal menjadi masa jayanya, terutama dalam aspek budaya, karena sekaligus menjadi tempat belajar dan sumber ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu umum. Nah, pembahasan selanjutnya yakni tentang refleksi atau iktibar yang dapat kita ambil dari kemajuan lembaga pendidikan Baitul Mal pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, proses pendirian lembaga pendidikan Islam yang gigih, penuh perjuangan, dan sulit di tengah kondisi politik yang sedang tidak stabil. Yang kedua, usaha pengembangan lembaga pendidikan Islam yang saling bahu-membahu antar khalifah, ulama, dan masyarakat, serta kemampuan ekonomi yang memadai. Ketiga, kegiatan penelitian dan pengembangan keilmuan amat gencar dilakukan. Bahkan dilakukan penerjemahan besar-besaran manuskrip-manuskrip yang berbahasa asing. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk mengembangkan jaringan kerja atau networking, seperti melakukan rihlah dengan tujuan untuk mendalami ilmu pengetahuan dengan melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri. Kemudian yang kelima, kemampuan bekerja sama atau teamwork yang solid
tidak menganut sistem kasta sosial, ketidakadilan, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu, tidak menjamurnya rasa senioritas, sistem informasi yang transparan, memotivasi rekan kerja untuk maju, kemudian aplikasi sistem demokrasi yang kondusif, dan birokrasi yang sehat dalam menjalankan roda lembaganya. Dan yang terakhir, yang keenam, mencintai kualitas yang tinggi atau komitmen mutu. Karena manusia unggul adalah manusia yang terus-menerus meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga akan mencapai kualitas yang tinggi, karena kualitas tersebut terus ditingkatkan hari ke hari. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah atau ibrah dari refleksi kemajuan lembaga pendidikan Baitul Mal pada dinasti Abbasiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.